Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Melkianus Bisik, kelas B semester 6, program studi pendidikan sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Kupang. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang konflik sosial, dan tujuan membuat video ini adalah sebagai nilai tugas ujian akhir semester mata kuliah pengembangan bahan ajar. Untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Pengertian konflik sosial. Secara harfiah, konflik diartikan sebagai suatu pertentangan yang melibatkan perorangan ataupun kelompok. Konflik adalah suatu bentuk interaksi yang bersifat disosiatif, yaitu interaksi yang memecah belah persatuan kelompok. Konflik sosial yang didefinisikan oleh Surjono Sukanto, konflik sosial merupakan suatu cara dalam rangka ingin meraih suatu tujuan, sehingga setiap individu akan mengenakan segala cara, termasuk hal yang bersifat memecah belah atau bersifat curang untuk meraih suatu tujuan tersebut. Sedangkan konflik sosial yang didefinisikan oleh Simmel, ia berpendapat bahwa konflik apabila tiap-tiap hubungan yang terjadi antara manusia merupakan sebuah asosiat. Konflik juga wajib dianggap sebagai asosiasi. Karl Marx dikenal sebagai sosiolog yang melahirkan teori konflik ini. Dalam hal ini, konflik dipandang sebagai suatu paradigma sosiologi yang digunakan untuk memahami kondisi sosial masyarakat. Menurut Karl Marx, masyarakat yang terdiri dari beragam kelas sosial adalah sebuah ranah kompetisi guna memperebutkan sumber daya yang terbatas. Contoh konflik sosial. Perlu diketahui bahwa konflik sosial tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Hal ini menyangkut kebutuhan manusia yang begitu beraneka ragam. Sehingga disitulah ditemukan sebuah persaingan yang ketat. Di dalam persaingan itu kebanyakan kelompok atau pihak yang menggunakan cara yang bersifat kekerasan dengan tujuan untuk memenangkan persaingan atau perlawanan atau suatu kompetisi, atau yang lebih kita kenal dalam hal politik. Jadi pertanyaan berikutnya, apa yang menyebabkan terjadi konflik sosial? Jadi secara lebih spesifik, sosiolog Surjono Sukanto menerangkan hal-hal yang menyebabkan terjadinya konflik sosial. Yang pertama itu perbedaan perasaan, yang kedua pendirian dan pendapat antar individu maupun kelompok, yang ketiga sifat prasangka antar kebudayaan dalam masyarakat, yang keempat perbedaan kepentingan dalam bidang ekonomi, politik dan sosial budaya, dan yang kelima perubahan nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Baik, berikutnya tentang bentuk dan contoh konflik sosial. Yang pertama, konflik individual. Konflik individual adalah konflik yang terjadi antara dua orang yang berbenturan kepentingan. Jadi pada dasarnya setiap individu adalah unik, sehingga banyak dijumpai perbedaan karakter, pendirian dan keyakinan. Perbedaan-perbedaan tersebut yang memicu konflik antar individu. Sebagai contoh konkret, di mana pada masa pandemi COVID-19 seringkali dijumpai konflik antara penyewa kontrakan dengan pemilik kontrakan. Yang kedua, konflik antar kelas dan antar kelompok sosial. Yang pertama, konflik antar kelas. Konflik antar kelas seperti yang dikemukakan oleh Karl Marx, bahwa ada konflik dengan orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Jadi dia menerangkan bahwa seringkali orang-orang kaya itu menindas orang-orang miskin, sehingga orang-orang miskin itu merasa dirinya ditindas dan dia memprotes untuk melawan penindasan yang dia dapat dari orang-orang kaya atau orang kapitalis. Konflik rasial itu lebih tertuju pada konflik warna kulit, bentuk muka dan lain-lain. Apalagi di Provinsi Nusa Tenggara Timur,
itu merupakan sebuah kota di kota Kupang khususnya, dan lebih khususnya lagi di Universitas Muhammadiyah Kupang, ditemukan dari mahasiswa berasal dari berbagai daerah yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dari Alor, dari Belu, dari Melaka, di mana kita ketahui bahwa saudara-saudari kita yang berasal dari Alor itu berwarna kulit gelap, rambutnya keriting, sedangkan yang berasal dari Flores kulitnya putih. Jadi di antara kita itu ketika saling menyinggung tentang ras, saling menuduh, bilang kau warna kulit hitam, kamu jelek, maka di situ akan menimbulkan konflik. Berikut konflik politik. Konflik politik berkaitan dengan adanya perebutan kekuasaan dan ketimpangan relasi kekuasaan. Secara lebih spesifik, konflik politik merupakan pertentangan antar individu atau kelompok dalam rangka memperebutkan kekuasaan. Contoh konflik politik terlihat jelas pada masa kampanye pemilihan umum, di mana kedua partai atau lebih itu saling mempertaruhkan siapa yang lebih kuat agar memenangkan pemilu tersebut. Konflik internasional, contoh konflik internasional itu adalah konflik yang terjadi lebih mengumum, lebih universal, dan yang kita ketahui sampai sekarang adalah konflik antara Israel dan Palestina. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari konflik sosial? Jadi di sini ada dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari konflik sosial yang pertama itu adalah memperkuat integrasi dan solidaritas internal kelompok. Yang ketiga, mendorong terjadinya perubahan sosial guna menghilangkan kondisi kesenjangan dalam masyarakat. Yang ketiga, mendorong perbaikan kapasitas lembaga yang berwenang pada suatu negara. Yang keempat, mendorong masyarakat menjadi lebih dinamis. Sedangkan dampak negatif dari konflik sosial yang pertama, menciptakan kondisi ketidakteraturan sosial dalam masyarakat. Yang kedua, mengancam norma dan nilai sosial yang sudah terbentuk sebelumnya dalam suatu masyarakat. Yang ketiga, menciptakan sifat prasangka buruk antar suatu kelompok. Yang keempat, hilangnya kontrol sosial dalam masyarakat. Sedangkan cara untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut, yang pertama ada cara mediasi, arbitrasi, dan konsiliasi. Jadi yang dimaksud dengan mediasi itu merupakan bentuk pengendalian konflik dengan bantuan pihak ketiga. Mediator merupakan julukan bagi pihak ketiga dengan syarat pihak ketiga tersebut harus bersikap netral. Peran mediator hanya sebagai medium yang menengahi kedua belah pihak yang berkonflik, karena solusi harus datang dari pihak yang berkonflik. Berikutnya, arbitrasi merupakan bentuk pengendalian konflik dengan bantuan pihak ketiga sebagai pemberi keputusan atau solusi terbaik. Sedangkan yang keempat, konsiliasi merupakan bentuk pengendalian konflik dengan bantuan lembaga tertentu melalui proses diskusi antara pihak-pihak yang berkonflik sehingga dapat diterapkan solusi terbaik. Baik teman-teman, sekian dari penjelasan saya mengenai teori konflik pada sore hari ini. Jika teman-teman ingin bertanya dan berkomentar, silakan ditulis pada kolom komentar. Selamat sore.